Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu tentunya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya, dengan seringnya kita berselawat kepada beliau membuat kita menjadi orang yang paling dekat, ya, menjadi orang yang satu majelis dengan beliau pada hari kemudian. Hadirin azzanillahu wa iyyakum, kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada kajian Fiqhul Muyassar, yang mana kita melanjutkan pada pembahasan terkait tentang sholat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan bila mana kita melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu sebagai sholat wajib itu dengan berjamaah di masjid. Pada malam hari ini kembali melanjutkan tentang hukum sholat berjamaah, ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya beragam pendapat dari kalangan ahlul ilmi terkait tentang hukum sholat berjamaah, ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya berjamaah itu termasuk syarat wajib sholat. Artinya seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu secara sendiri, ya, atau tidak berjamaah tanpa uzur, maka itu sholatnya tidak sah. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu masuk dalam kategori syarat wajib sholat. Artinya ketika ingin melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib itu ya harus dilaksanakan dengan berjamaah. Ada juga ahlul ilmi atau ulama yang berpendapat berjamaah itu hukumnya fardu ain, ya. Fardu ain. Bila mana ada orang yang sholat 5 waktu tanpa berjamaah, sholatnya sah, ya, tapi ia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Ada juga pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah, ya, fardu kifayah, sebagaimana pendapat dari Al-Imam Syafi'i, ya. Artinya fardu kifayah bila mana di suatu kampung itu sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lainnya itu sudah gugur kewajiban. Artinya tetap sholat, ya, meskipun tanpa melaksanakan dengan berjamaah. Dan pendapat yang lain yang terakhir adalah sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya. Dan ini yang masyhur di negeri kita, di Indonesia, ya. Saya tidak tahu kenapa yang masyhur di negeri kita bahwasanya hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Ya, padahal Imam Syafi'i berpendapat adalah fardu kifayah. Adapun sunnah muakkad itu pendapat daripada Imam Malik dan setahu saya juga adalah Imam Abu Hanifah. Jadi itu diantara hukum sholat berjamaah. Tapi itu tentunya terlepas daripada apapun hukum sholat berjamaah, pendapat mana yang kita pilih terkait sholat berjamaah. Yang penting ulama sepakat bahwasanya sholat berjamaah adalah sesuatu syariat yang sangat agung, yang sangat ditekankan untuk kita kerjakan, dan akan mendapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala bagi yang melaksanakannya. Adapun pada kitab ini, ya,
penulis rahimahumullah taala itu memilih pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya pada sholat 5 waktu hukumnya wajib, ya. Terdapat dalil-dalil yang dikemukakan mengapa penulis hafizahumullah taala itu memilih pendapat yang mengatakan wajib. Di antaranya yang sudah kita sebutkan kemarin adalah di antaranya bahwasanya ketika dalam kondisi perang, dalam kondisi berjihad, itu Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh Nabi melaksanakan sholat secara berjamaah, ya. Meskipun tata caranya berbeda daripada sholat berjamaah di kondisi normal, ya. Dari situ ulama yang memilih pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu wajib, mereka mengatakan kalau kondisi perang saja Nabi diperintahkan untuk sholat berjamaah bersama para sahabat, maka bagaimana bila mana di kondisi normal, ya. Itu satu. Kemudian dari dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr, ya. Di antara salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, ya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, ya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung bila mana kita melaksanakan salat isya dan salat fajar, maka tentu mereka akan mendatanginya, akan melaksanakannya meskipun dengan cara merangkak, ya. Mereka akan tetap pergi ke masjid untuk salat berjamaah meskipun dengan merangkak, ya. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan yusalli bin nas, ya. Kata Nabi, sungguh saya ingin menyuruh seseorang untuk mengimami salat, ya. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabin. Kemudian saya sendiri bersama beberapa orang membawa kayu bakar, ya, membawa kayu bakar. Bila qaumin, kepada orang la yashhaduna sholata fa ahriq alaihim, kepada kaum yang mana mereka tidak hadir salat berjamaah, itu saya ingin untuk membakar rumah-rumah mereka, ya. Sampai begitu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini itu ulama yang menyimpulkan bahwasanya sholat berjamaah itu wajib. Dari hadis ini disebutkan, bayangkan, pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati, ya, orang yang tidak berangkat sholat berjamaah, ya. Di sini yang paling berat disebutkan adalah sholat isya dan sholat fajar. Itu Nabi mensifati dengan sifat munafik, ya. Andai kata seseorang itu tidak melaksanakan sesuatu perkara yang sunnah, ya, misalnya anggaplah sholat wajib itu, sholat berjamaah itu sunnah, tentu Nabi tidak akan mensifati orang-orang yang meninggalkan sunnah itu dengan sifat munafik, ya. Kecuali yang dia tinggalkan, yang mereka tidak kerjakan itu adalah perkara yang wajib, maka akan disifati dengan sifat-sifat tercela seperti sifat munafik, kemunafikan, ya. Maka dari sini ulama yang berpendapat bahwasanya sholat wajib itu berjamaah, sholat berjamaah itu adalah wajib hukumnya, maka tentu dari sini Nabi tidak akan mensifati orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan sifat munafik, andai kata sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian di hadis tadi disebutkan juga walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu sekalian. Andai kata Nabi, mereka mengetahui besarnya pahala bila mana kita melaksanakan sholat isya dan sholat fajar itu secara berjamaah, meskipun di sini tidak disebutkan secara berjamaah, ya, tapi Nabi mengatakan mereka pasti akan mendatanginya, ya. Artinya mendatangi masjid untuk sholat berjamaah meskipun dengan merangkak, ya. Saking besarnya. Tapi tentunya
Ini membutuhkan keimanan ya. Allah tidak menampakkan kepada kita pahala ya. Allah tidak menampakkan kepada kita siksa bila mana seseorang itu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi disinilah dibutuhkan keimanan ya. Ya tentu diantara hikmahnya bila mana Allah menampakkan pahala ya, bila selesai kita melaksanakan ibadah tiba-tiba langsung dikasih pahala. Nah, tentu tidak sanggup ini dunia ini ya. Contoh misalnya ya, pahala bila mana kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Rakaatain qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya ya. Ini mendapatkan dunia seisinya, ini mendapatkan dunia seisinya ya. Hancur dunia ini bila mana langsung diberi ya secara cash ya. Makanya di antara hikmahnya adalah Allah tidak menampakkan itu. Nah, karena ingin menguji keimanan seseorang, Apalagi bila mana Allah langsung menghukum bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, tentu dunia ini akan hancur lebur. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata neraka itu bocor seukuran lubang jarum, maka hancur lebur dunia ini ya. Naudzubillah. Jadi itu. Kemudian di hadis ini juga Nabi mengatakan, sungguh saya ingin menyuruh seseorang untuk mengimami sholat ya. Kemudian saya sendiri akan keluar berkeliling membawa kayu bakar bersama beberapa orang dan membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tapi tentunya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa pertimbangan. Ya. Tapi meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi punya keinginan. Dari sinilah ulama yang memilih bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Andai kata sunnah, pasti Nabi tidak ingin mengancam dengan membakar rumahnya. Ya. Dan tidaklah hal itu dilakukan Nabi kecuali menganggap bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya. Sebenarnya ya, memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait tentang hukum sholat berjamaah itu sangat sangat sengit sekali. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu disebabkan karena tidak ada dalil tegas ya. Andai kata ada dalil tegas yang menyebutkan suatu hukum itu, hukumnya begini, itu tidak akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ulama yang mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu sunnah membantah pendapat yang mengatakan wajib. Lah, terus kapan Nabi pernah membakar rumah seseorang ya? Orang yang mengatakan wajib ya tidak pernah, karena ditakutkan di rumah itu ada perempuan, ditakutkan di rumah itu ada anak-anak kecil. Makanya tidak pernah betul-betul dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi SAW. Ulama yang berpendapat sunnah mengatakan lagi lah, kenapa bukan hukuman yang lain ada kata itu wajib ya? Artinya begitu cara ulama saling melempar argumen ya terkait tentang memahami suatu hadis. Jadi dari hadis ini ada ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu wajib ya, karena adanya ancaman-ancaman dari Nabi mau membakar rumah seseorang, kemudian menyifatinya dengan sifat munafik ya. Ulama yang berpendapat bahwasanya sunnah atau fardu kifayah, tapi Nabi kapan pernah menghukum seseorang, pernah membakar rumah seseorang ya. Andai kata memang wajib ya bisa diberikan hukuman yang lain dan lain sebagainya. Tapi intinya seperti itu perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Tapi Nabi memang tidak pernah melaksanakan sampai betul-betul mengaplikasikan atau merealisasikan itu untuk membakar rumah seseorang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dikarenakan itu tadi di antara alasan tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi karena bisa jadi di rumah itu ada perempuan, ada anak-anak, yang mana perempuan dan anak-anak itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah ya. Kemudian juga yang kedua adalah tidak boleh hukuman itu berupa membakar, berupa api, kecuali hanya Allah yang boleh menghukum seseorang itu dengan api. Ya, adapun kita hukum dunia ini dalam agama Islam itu terlarang ya, terlarang menghukum seseorang itu dengan membakar atau dengan api ya. Kemudian dalil yang lain ya, dalil yang lain yang dipakai oleh
ulama yang mewajibkan sholat berjamaah, di antaranya adalah anna rajulan kafifal basar laysa lahu qaid, ya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat itu yang matanya buta, ya. Nah, dan dia tidak punya budak untuk menuntunnya ke masjid, ya. Siapa sahabat yang buta itu yang sering kita dengar adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Ibnu Ummi Maktum. Beliau ista'dzana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli fi baiti, ya. Abdullah ibnu Maktum, salah seorang sahabat yang buta, itu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia diberikan keringanan untuk sholat di rumahnya, ya. Untuk sholat di rumahnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, atasma'un nida, apakah kamu dengar azan, ya. Bila mana azan dikumandangkan, kira-kira kamu dengar tidak? Dari rumahmu, apakah kamu mendengarkan azan? Apa kata beliau? Naam, ya. Ya, saya mendengarkan azan. Kata beliau, Rasulullah SAW, ajib la ajlu laka rukhsah, maka penuhilah, ya. Saya tidak melihat ada keringanan bagimu, ya. Bayangkan seseorang yang buta, tidak punya pembantu atau budak untuk menuntunnya ke masjid, meminta izin kepada Nabi. Tapi Nabi mengatakan, apakah kamu mendengarkan azan? Kata Abdullah bin Maktum, ya, saya mendengarkan azan, ya. Apa kata Nabi? Fa'ajib, maka penuhilah, ya. Bukan jawab azan, bukan bilang jawablah azan, tapi penuhilah, la ajidu laka rukhsah, sesungguhnya saya tidak melihat keringanan bagimu, ya. Nah, dari hadis ini lagi para ulama mengatakan, bayangkan seorang Abdullah bin Maktum, seorang buta yang tidak punya penuntun untuk ke masjid, tapi tetap diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, ya. Jadi itu diantara dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama yang memilih pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib, ya. Sebenarnya ulama-ulama yang memilih pendapat yang sunnah itu juga membawakan hadis-hadis ini, tapi kesimpulannya tetap sunnah, ya. Jadi ulama yang memilih pendapat yang sunnah itu mereka bukan mau mengingkari dalil mereka sama dalilnya, cuman kesimpulannya yang berbeda. Tapi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada hukum sholat berjamaah itu apakah sunnah apakah wajib, yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah, ya. Sebagaimana yang keutamaan yang pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, dan juga itu dalam rangka kita menghindari perbedaan pendapat, ya. Ya, siapa tahu memang betul-betul hukumnya wajib, ya, kita terlepas daripada dosa meninggalkan sesuatu, ya, yang wajib, ya. Meskipun kita memilih sunnah, ya, misalkan meskipun kita memilih pendapat yang sunnah, kita berusaha keras bila mana tidak ada uzur, ya, yang menghalangi kita untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka kita tetap melaksanakan secara berjamaah, ya. Kemudian wahiyya wajibatun 'ala rijali dunan nisa wasibyan ghairal balighin, ya. Dan kewajiban itu atas seorang laki-laki, ya. Bukan perempuan dan juga bukan seorang anak-anak yang belum balik, ya. Jadi yang wajibnya sholat berjamaah itu, ya, itu bagi seorang laki-laki, ya, bukan perempuan ataupun anak-anak yang belum balik, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perempuan, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Wala mani'a min hudurin nisa al jamaah fil masjid, tapi bukan berarti terlarang, ya. Tidak boleh dilarang bagi perempuan itu untuk hadir di masjid untuk ikut sholat berjamaah. Ma'at tasatturi wasyiyanati wa amin fitnah. Tentunya mereka harus dengan menutup aurat, ya, dan aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. Sebagaimana yang sering kita jelaskan, ya, dulu di zaman Nabi SAW itu, ya, memang diantara wanita-wanita itu dianjurkan untuk sholat di rumahnya karena banyaknya ujian, banyaknya cobaan, dan banyaknya halangan atau gangguan dari kaum kafir Quraisy, karena wanita adalah kaum yang lemah, ya. Wa bi izni zauj, tentunya dengan izin daripada suami, ya. Wa tajibul jamaati
dan kewajiban jamaah fil masjidi ala man talzamu ala sahih, ya. Dan tentunya kewajiban jamaah itu ya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menurut pendapat yang sahih dan pendapat yang terkuat. Wa man tarakal jamaati wa shalla wahdahu bila udrin sahhat salatahu lakinnahu atimun litarkil wajib, ya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, dan melakukan sholat sendiri tanpa uzur, ya, sholatnya itu sah. Lakinnahu athim litarkil wajib. Tapi sholatnya sah, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan yang wajib. Ya, ini bagi ulama yang memilih pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mas'alatu tsaniyah, ya, permasalahan selanjutnya. Idza dakhala ar-rajulul masjid wa qad shalla, hal yajibu alaihi ay yusalli ma'al jamaah as-salatu allati qad shallaha awwalan, ya. Permasalahan selanjutnya, bila seseorang itu masuk dalam masjid yang mana sedangkan dia sendiri sudah sholat, ya. Apakah wajib baginya untuk mengulang sholat tersebut bersama jamaah, ya? Contoh misalnya, ya, ada orang, taruhlah dari Pinrang, ya, dari Pinrang mau ke Makassar, tabligh akbar, ya, tabligh akbarnya itu sudah asar, ya, sudah asar umpama. Jadi dia tinggalkan Pinrang pada saat duhur. Jadi dia sholat duhur, memang sholat duhur kemudian dijamak dengan sholat asar, ya. Sampai di Makassar, ternyata sampai di Makassar pas azan asar, ya, pas asar. Dan dia sampai di masjid itu orang-orang belum melaksanakan sholat asar. Nah, di sini permasalahannya, pertanyaannya apakah dia wajib, ya? Apakah dia wajib mengulang sholatnya dan ikut sholat berjamaah bersama orang-orang di masjid yang belum melaksanakan sholat? Ya. Di sini disebutkan la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib baginya mengulangnya bersama jamaah, ya. Wa innama yusannu lahu dzalik. Tapi hal tersebut dianjurkan atau disunnahkan baginya untuk mengulang sholatnya dan ikut sholat berjamaah bersama orang-orang yang melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Wal ula fardun wa tsaniya nafilah. Adapun sholatnya yang pertama tadi itu sudah terhitung dia sudah melaksanakan sholat fardu, ya, sudah gugur kewajiban baginya. Adapun sholatnya yang kedua, bila mana dia ikut berjamaah, ikut sholat lagi, ya, di masjid yang dia sampai di situ, padahal dia sudah sholat asar, tapi karena orang-orang pada saat itu sholat berjamaah asar, dan dia mengulang sholatnya dan ikut berjamaah, itu yang keduanya sekedar terhitung sholat sunnah, ya, dan dia tetap akan mendapatkan keutamaan dari sholat berjamaah. Di hadis Abi Dzar, ya, dalilnya itu dari hadis Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-salata an waqtiha aw yumituna as-salata an waqtiha, ya. Bagaimana pendapatmu, ya? Bagaimana sikapmu bila suatu saat atau di akhir zaman itu kamu dipimpin oleh pemimpin yang mana pemimpin itu membuat kebijakan untuk mengakhirkan sholat dari waktunya atau bahkan, ya, keluar dari waktunya, ya. Faqultu fama ta'muruni, maka Abi Dzar mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana perintahnya ya Rasulullah, ya. Qala shallis salata li waqtiha fa in adraktaha mahum fasalli fa innaha laka nafilah. Maka salatlah di waktunya, ya, di awal waktu maksudnya, keluar daripada sebelum keluar dari waktunya, fa in adraktaha mahum fasalli. Tapi bila mana di akhir waktu orang-orang melaksanakan salat berjamaah karena pemerintah nanti membolehkan azan, misalnya di akhir zaman ada pemimpin begitu, nanti membolehkan azan di akhir waktu karena ada mungkin pertimbangan yang lain, maka tetap ikut sholat bersama mereka, fa innaha laka nafilah, maka itu sesuatu yang sunnah bagimu, ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini alladaini ittazala sholatal jamaah fil masjid. Dan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat dua seseorang yang menghindar dari sholat berjamaah di masjid, ya, karena dia sudah melaksanakan sholat di rumahnya. Idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjid jama'atan fasalliya.
Bila kalian berdua sudah sholat di rumah kalian, ya, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, apa kata Nabi? Fasalliya ma'hum, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, karena sesungguhnya ia adalah sunnah bagi kalian berdua. Ya, ia adalah sunnah bagi kalian berdua. Ya, ini diantara hadis yang dipilih oleh ulama yang mengatakan sunnah. Bayangkan ada sahabat yang sholat, kata Nabi, bila kalian sudah sholat di rumah kalian. Ya, artinya Nabi tidak menghardik, kenapa kamu sholat di rumah? Ya, di rumahmu. Ya, ini diantara dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan sunnah. Sunnah, hukum berjamaah itu sunnah. Ini bila kalian sudah sholat di rumah kalian, kemudian kalian datang ke masjid, misalnya ingin mengikuti kajian, ya, fasolliya mahum, tetap ikut sholat bersama jamaah. Fa innaha lakuma nafilah, ya, karena sesungguhnya itu adalah sunnah bagi kalian berdua. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi di sini ada gambaran dari Nabi. Maksudnya di akhir zaman nanti ada pemimpin yang mana pemimpin itu mengakhirkan sholat, ya, bahkan menunda sholat sampai keluar waktunya. Contoh misalnya, ya, pemimpin itu mengatakan demi efisiensi waktu, ya, untuk perkembangan ekonomi, maka dilarang azan di jam sekian misalnya, di waktu asar, ya. Nah, nanti azan kalau misalnya sudah waktu jam pulang, barulah azan misalnya di jam 5, ya. Contoh misalnya seperti itu, karena ingin meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya, ya, meningkatkan ekonomi, dan jangan azan karena itu akan mengganggu konsentrasi orang-orang bekerja. Ya, maka kata Nabi, bila mana sudah masuk waktunya, meskipun belum azan, ya, karena dilarang oleh pemimpin yang pada saat itu melarang azan di waktunya karena mengganggu orang-orang untuk bekerja, merusak efisiensi waktu untuk bekerja, memperlambat ekonomi, maka tetap sholat di rumah sesuai dengan masuknya waktu sholat, ya. Nah, kemudian bila mana nanti sudah dikumandangkan azan dan orang-orang berjamaah, maka kata Nabi tetap ikut sholat berjamaah bersama orang-orang yang sholat berjamaah di masjidnya itu. Jadi disunnahkan meskipun kita sudah sholat di rumah, atau misalnya kita sudah sholat di tempat yang lain, kita sampai di masjid yang belum dilaksanakannya sholat berjamaah, maka kita dianjurkan untuk tetap ikut sholat berjamaah, dan itu kita mendapatkan daripada pahala sunnah dan juga pahala sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, al-mas'alatus tsalitsah, ya, permasalahan berikutnya, aqallu ma tan'aqidu bihil jamaah, ya, jumlah minimal sehingga sholat itu dikatakan sudah sah sholat berjamaah, ya. Jadi berapa jumlah minimal ini, ya, bila mana ingin dilaksanakan sholat berjamaah, berapa jumlah minimal? Aqallul jamaati ithnani bila khilaf, ya, jumlah minimal sholat berjamaah itu bisa dilaksanakan dengan hanya 2 orang, bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ulama sepakat jumlah minimal sah dikatakannya sholat berjamaah itu cukup 2 orang, ya. Misalnya 2 laki-laki, 1 imam, 1 jamaah, atau 1 laki-laki, 1 wanita, ya, imam yang laki-lakinya imam, yang wanitanya jamaah, ya. Atau dua orang perempuan, ya, satunya imam, satunya jamaah, dan itu sudah sah dikatakan sholat berjamaah, dan insya Allah akan mendapatkan keutamaan terkait tentang berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik bin al-Huwairits, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Huwairits, ya, kepada Malik bin Huwairits, idza hadaratis shalah fa'adzina, bila mana waktu sholat, ya, sudah tiba, maka azanlah kalian berdua, ya. Tsumma uqima, kemudian sholatlah berdua. Wal ya'ummakuma akbarukuma, dan yang jadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tua, atau yang paling tua umurnya, ya. Jadi Malik bin Huwairits, ya, sebagaimana yang pernah kita katakan, ya, terkait waktu kita menjelaskan tentang duduk istirahat ketika sholat, ya. Malik bin Huwairits ini kan diantara sahabat Nabi yang tidak tinggal di Madinah, ya, tidak tinggal di Madinah, ya, dari luar Madinah, dan Malik bin Huwairits selalu berdua bersama salah seorang sahabat yang datang ke Madinah
mungkin pesantren kilat bersama Nabi 20 hari, setelah itu balik lagi kampungnya ya. Nah, ketika mau pulang, ini hadis lengkapnya. Ketika mau pulang, maka Nabi mengatakan, ya kalau kalian pulang, misalnya melewati padang pasir dan lain sebagainya, jika mana sudah masuk waktu sholat, maka azanlah ya. Salah satu dari antara kalian itu azan, ya azan, kemudian laksanakan sholat, ya. Kan mereka berdua, jadi jumlah minimal disebut berjamaah adalah cukup 2 orang ya. Kemudian yang imam di antara kalian adalah yang paling tua umurnya ya. Padahal mengapa Nabi mengatakan di sini yang paling tua umurnya adalah karena Nabi tahu 2 orang ini hafalan Qur'annya sama-sama ya 11-12 ya. Ilmunya sama-sama 11-12 ya. Jadi Nabi menjadikan patokan ya yang imam di antara kalian adalah yang paling tua umurnya ya. Padahal dan memang kalau misalnya kita nanti akan membahas terkait tentang imam ya, bab imam di sini, tentunya yang paling berhak untuk jadi imam yang pertama itu adalah yang paling banyak hafalannya. Kita tidak melihat yang paling tua umurnya. Yang paling tua umurnya itu urusan belakangan ya. Yang paling banyak hafalannya ya. Kemudian setelah itu kalau hafalannya sama atau bacaan Al-Qur'annya sama, dilihat yang paling ilmu tentang sunnah Nabi itu mana yang lebih menguasai, itu yang jadi imam ya. Kalau misalnya hafalan Qur'annya sama, ilmunya sama, maka dilihatlah siapa yang paling tua ya. Makanya di sini Nabi langsung wal ya ummakuma akbarukuma, karena Nabi tahu Malik bin Huwaris ini dan sahabatnya ini sama-sama, dia datang kepada saya sama-sama, nyantri kepada saya selama 20 hari sama-sama, jadi saya tahu artinya Nabi tahu kemampuan mereka. Maka Nabi mengatakan wal ya ummakuma akbarukuma, dan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua, yang paling senior ya, yang paling senior. Kemudian selanjutnya al-mas'alatur rabi'ah ya. Permasalahan yang keempat ya. Bima tudrakul jamaah. Kapan dengan apa sholat berjamaah itu didapatkan? Artinya kapan dianggap dia ikut mendapatkan sholat berjamaah? Ini bagi yang biasanya bagi yang masbuk ya. Tudrakul jama'atu biidraki raq'atan minas sholat ya. Sholat berjamaah itu didapatkan dengan dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat. Ketika dia mendapatkan, meskipun dia masbuk ya, tapi dia mampu mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dianggap mendapatkan jamaah. Wa man adraka ruku'i ghairu syakin adraka rakaah. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam tanpa ragu, maka dia sudah dianggap mendapatkan satu rakaat ya. Watma'an, dan dia bisa ruku dengan tumanina, tsumma taba, kemudian selanjutnya mengikuti imam. Sebenarnya di sini ada perinciannya ya. Ada yang dinamakan idraku fadlil jamaah, mendapatkan keutamaan jamaah. Ada juga idraku hukmul jamaah mal imam, mendapatkan hukum berjamaah bersama imam. Gambarannya seperti bagaimana? Misalkan ada orang yang mau pergi sholat berjamaah ya. Tapi tiba-tiba ada halangan, entah tiba-tiba perutnya mulas ya, tiba-tiba mau BAB ya. Padahal dia sudah siap-siap mau berjamaah, mau pergi sholat berjamaah ya. Tapi ketika mau ke masjid, tiba-tiba mau BAB atau anaknya rewel ya. Dan ketika di masjid, ternyata orang-orang sudah sujud di akhir rakaat ya, sudah sujud di akhir rakaat. Jangan katakan lebih baik saya pulang ya, lebih baik saya sholat sendiri karena orang sudah selesai sholat. Tidak, tetap dia takbiratul ihram, kemudian dia sujud bersama imam, maka dia mendapatkan fadlul jamaah, mendapatkan keutamaan berjamaah ya, mendapatkan keutamaan berjamaah. Ada istilah juga idraku hukmul jamaah mal imam ya, mendapatkan hukum berjamaah bersama imam. Misalkan ya, ada orang yang ya sebagaimana tadi kasusnya ya, dia sudah mau ke masjid tapi tiba-tiba mulas atau tiba-tiba mau BAB dan lain sebagainya, dan dia sampai di masjid, imam itu sudah ruku ya, atau misalnya masih berdiri di rakaat terakhir dan dia ikut. Berarti dia mendapatkan satu rakaat bersama imam ya, satu jamaah bersama imam ya. Kenapa dijelaskan ini? Karena ada kasus misalnya dia musafir, dia mampir sholat
mampir sholat. Ternyata ketika dia sampai di masjid, itu imam sudah sujud akhir. Ya, dia melok, ya dia ikut takbiratul ihram kemudian sujud. Ya, ketika sudah salam, maka dia berdiri dan dia cukup menambah. Misalnya sholat duhur misalnya ya, sholat duhur, dan dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun bersama imam, tapi dia mendapatkan sujudnya imam terakhir. Ya, dia mendapatkan keutamaan berjamaah, dan ketika dia bangkit, ya, dia berdiri, maka dia cukup menambah 2 rakaat karena dia musafir, qashar, ya, qashar. Beda kasusnya kalau misalnya dia masih mendapati 1 rakaat dari imam, ya, dia sampai di masjid, dia masih mendapati 1 rakaat dari imam, ya, rakaat terakhir sholat duhur misalnya. Kemudian assalamualaikum, dia berdiri dan dia harus menambah 3 rakaat, ya, karena dia mendapatkan hukum sholat jamaah, sholatnya imam kan bukan qashar, ya, bukan qashar, jadi dia harus menambah 3 rakaat, ya. Atau contoh kasus lain misalnya, ya, sholat Jumat, ya, bagi laki-laki sholat Jumat, kemudian di rakaat kedua kentut, ya, buang angin, ya, otomatis harus keluar jamaah dan pergi berudu, ya. Ketika dia berudu, kalau dia masih mampu mendapatkan 1 rakaatnya imam, ya, 1 rakaatnya imam, otomatis dia masuk, ya, 1 rakaatnya imam. Ketika assalamualaikum, dia bangkit untuk menyempurnakan sholatnya, maka dia tetap cukup menambah satu rakaat saja. Kan 2 rakaat, ya, sholat Jumat kan cuma 2 rakaat. Karena kenapa? Karena dia masih mendapatkan idraku hukmul jamaah mal imam. Dia masih mendapatkan hukum berjamaah bersama imam. Dan imam sholat Jumat 2 rakaat, berarti dia cukup menambah 1 rakaat. Tapi bila mana dia selesai berwudu dan ternyata imam sudah sujud, ya, jadi dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari sholat Jumatnya imam, maka ketika dia bangkit, dia harus sholat duhur 4 rakaat, ya, bukan sholat Jumat. Karena dia tidak mendapatkan idraku hukmul jamaah ma'al imam, ya, itu ya. Nah, itu bila mana nanti dinamakan yang dimaksud di sini adalah tudraku hukmul jamaah, mendapatkan hukum jamaah bersama imam. Nah, kalau tadi kita tidak mendapatkan 1 pun rakaat sholat bersama imam, maka sholatnya itu tergantung dengan sholat kita sendiri, ya. Bila mana kita musafir, ya, kita qashar. Nah, seperti itu. Hadis Nabi SAW, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu, ya. Jika kalian datang sampai di masjid untuk sholat dan kami sudah dalam keadaan sujud, maka sujudlah, ya. Jangan menunggu imam itu berdiri baru takbiratul ihram. Bila mana imam sujud, maka takbiratul ihram kemudian juga kita ikut sujud. Wala ta'udduha syai'an, dan itu jangan dihitung, ya, sedikit pun jangan dihitung 1 rakaat. Wa man adraka raq'ah faqad adraka shalah, dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka berarti dia mendapatkan satu rakaat sholat, ya. Jadi itu patokannya mendapatkan jamaah itu adalah ketika mendapatkan adraka raq'ah, ya. Pada saat mendapatkan imam masih ruku dan kita bisa mampu ruku dengan tenang sebelum imam bangkit, maka kita dianggap mendapatkan satu rakaat. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan, masih ada permasalahan kelima, uzur-uzur, ya. Siapa yang bisa mendapatkan uzur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian bagaimana bila mana satu masjid itu diulang-ulang pelaksanaan sholat berjamaah hukumnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan mengenai lanjutan hukum-hukum seputar sholat berjamaah, dan banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Misalnya, ternyata salah satu tanda kemunafikan itu adalah orang-orang yang tidak sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Nah, ini tidak ikut sholat berjamaah di masjid sudah tanda kemunafikan. Gimana kalau tidak sholatnya? Mungkin ada dari jamaah yang mau bertanya. Kalau dia saya dulu, saya banyak punya pertanyaan nih. Ada? Saya mau dulu. Itu bukan Mas Bukas. Tapi saya ada pertanyaan. Yang pertama adalah, saya kemarin mendengar dan menonton sebuah video dari salah seorang ustaz yang mengatakan bahwa keutamaan sholat
berjamaah ke masjid, keutamaan ke masjid untuk sholat berjamaah bagi wanita itu adalah keutamaan bagi wanita yang ternyata yang sebenarnya tidak pernah keluar, tidak ke pasar, tidak ke mall, tidak hiling-hiling ke kanan ke kiri. Nah, itu afdol kalau dia di rumah, karena memang tidak pernah keluar rumah. Tapi kalau dia keluar rumah ke pasar Kondi, terus pergi hiling-hiling, pergi jogging-jogging, mending ke masjid. Iya, maksudnya untuk seperti itu mereka boleh keluar, apalagi ke masjid. Nah, seperti itu saya. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz? Itu yang pertama. Tiga apa Ustaz? Ya. Terus yang kedua, bagaimana sebenarnya Ustaz kondisi saf ketika orang sholat berjamaah berdua? Apakah di belakangnya sedikit, atau sebenarnya sejajar? Karena saya pernah baca sebuah hadis, kalau tidak salah di Sahih Bukhari, dan ini juga dibahas oleh Syekh Siddiq Saffar dalam kitab fikihnya, bahwa sebenarnya orang yang sholat berjamaah berdua itu posisinya sejajar, bukan satu di depan, terus satu agak di belakang sedikit, terus di belakang, terus connect. Nah itu yang kedua. Mana yang terus yang ketiga, yang ketiga, kalau saya misalnya Ustaz dari Pindrang ke Makassar atau sebaliknya, terus saya mendapati waktu duhur di perjalanan, mana yang lebih afdol? Saya singgah di masjid untuk sholat berjamaah, atau nanti bisa di Pindrang baru sholat dalam kondisi saya pasar dan di jalan. Jadi misalnya lewat tadi Pangkal, sholat duhur begitu Ustaz. Karena tidak dipindah saya sholat berjamaah dengan asar. Asar. Mana yang lebih utama? Apakah saya singgah di masjid untuk sholat atau saya yang karena katanya jamaah dan qasar ini adalah rukhsah dan Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah. Nah, itu yang penting. Yang selanjutnya sudah. Oke. Terkait yang pertama ya, itu juga salah satu argumen yang Masya Allah ya, yang bagus ya, terkait tentang bagi wanita yang berjamaah di masjidnya. Contoh tadi, misalnya kalau misalkan ke pasar saja mereka sering keluar, ya, ke belanja, ke mall sering keluar, apatah lagi tentunya lebih baik sholat berjamaahnya itu dilaksanakan di masjid, ya, di masjid. Kecuali memang tadi kalau misalnya memang betul-betul dia seorang wanita yang menjaga dirinya, tidak pernah keluar rumah dan lain sebagainya, maka itulah mungkin termasuk diantara hadis Nabi, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan di rumah-rumah kalian itu lebih baik bagi kalian. Tentunya ini hanyalah sebatas alasan atau argumen dari para ulama, ya. Dan juga biasanya juga wanita itu kadang mereka merasa dirinya nanti tenang ya melaksanakan sholat ketika berjamaah di masjid, ya. Dia ragu kalau misalnya sholat sendiri di rumah, apakah sholatnya betul-betul sudah sesuai, ya, bacaan Al-Fatihahnya bagaimana, ya. Dan untuk menghilangkan keraguan itu, maka lebih baik saya sholat berjamaah di masjid. Yang mana tadi pada intinya, ya, selama kita aman dari fitnah, kemudian menutup aurat, kemudian ada izin dari suami, maka silahkan berjamaah di masjid. Karena la mani al-hudurin nisa'i fi sholatil jamaah. Tidak boleh melarang, ya, hukum asalnya tidak boleh melarang wanita itu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian tadi perkara yang kedua ya, terkait posisi berjamaah bila mana jumlah orangnya itu cuma 2, ya. Jumlah orangnya itu cuma 2. Kalau laki-laki sama laki-laki, ya, laki-laki sama laki-laki, ya, satunya imam, satunya jamaah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, maksudnya riwayat dari Nabi ketika Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas itu sholat, ya, melihat Nabi sholat, Abdullah bin Abbas pergi ambil air wudhu, kemudian ikut sholat bersama Nabi. Dan Abdullah bin Abbas itu di sebelah kiri, ya, bukan di sebelah kanan Nabi. Kemudian Nabi memegang telinga Abdullah bin Abbas, kemudian menariknya untuk ke sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan. Tapi di situ tidak disebutkan apakah sejajar atau tidak sejajar, ya. Dari situ, di titik inilah perbedaan pendapat para
para ulama ya, apakah sejajar atau tidak sejajar, apakah imamnya maju lebih sedikit daripada jamaahnya ya. Hampir jumhur ulama itu mengatakan bila mana cuma berdua laki-laki sama laki-laki, maka yang tepat adalah sejajar ya, sejajar ya. Tidak ada perbandingan apakah maju sedikit imamnya atau jamaahnya mundur sedikit ya, hampir ya. Ada juga pendapat ulama karena tidak ya, makmum mundur sedikit dari imam ketika sholat berjamaahnya itu hanya berdua ya. Sebagaimana juga ya, kebetulan saya pernah simpan ada salah seorang ustadz yang pernah memberikan penjelasan terkait itu ya, saya simpan statusnya, sebutkan dalam Musnad Imam Ahmad ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sudah memulai sholatnya, ini ternyata yang ikut itu adalah sahabat yang bernama Hatim ya, maka saya pun mundur ya, saya pun mundur posisinya. Maka tatkala beliau telah menyelesaikan sholatnya, beliau bertanya, kenapa kamu tadi aku sudah posisikan kamu di sebelahku ya, berarti sejajar ya, kok kamu malah mundur ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apakah layak bagi sesiapapun yang ia sholat berdiri sejajar dengan anda ya, sedangkan anda adalah Rasulullah yang Allah telah memberikan kerasulan kepada anda. Maka beliau pun kagum kepadaku dan mendoakanku agar ditambahkan ilmu dan pemahaman yang baik ya. Jadi itu juga diantara hadis yang disebutkan ya, berarti di sini juga adalah Ibnu Abbas. Jadi perawinya bernama Hatim, tapi yang sholat bersama Nabi itu adalah Ibnu Abbas juga ya. Jadi ketika Nabi sudah memulai sholat, Ibnu Abbas mundur ya sedikit. Makanya Nabi katakan, kenapa kamu mundur sedangkan aku sudah memposisikan kamu di sebelahku. Maka itulah jawaban Ibnu Abbas bilang, apakah layak bagi sesiapapun yang ia sholat berdiri sejajar dengan anda, sedangkan anda adalah Rasulullah yang telah memberikan kerasulan kepada anda. Maka beliau pun kagum, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, mundur sedikit ya. Tapi intinya memang diantara jika terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama seperti itu, maka tentunya kita terserah mau memilih yang mana ya. Mau sejajar, insya Allah itu sesuai, dan mau mundur sedikit, maka itu juga sudah sesuai daripada pelaksanaan sholat berjamaah ketika cuma berdua orang. Adapun kalau misalnya jamaahnya adalah satu laki-laki satu perempuan ya, satu laki-laki satu perempuan, meskipun perempuan itu adalah mahramnya, itu harus di belakang imam ya, bukan sejajar dengan imam ya. Atau misalnya suami istri ya, di sampingku mau sholatnya sini nah, tidak. Posisi yang benar adalah imam di depan dan perempuannya di belakang ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Sholat musafir ya. Ya, sholat musafir ya. Dan itu pernah ya, sama kejadian di para sahabat ya. Jadi para sahabat itu ketika lagi dalam keadaan musafir, ada sahabat yang mengatakan yang sholat memang meki di sini ya. Sholat memang meki di sini. Ya, sholat memang kemudian di jamak qashar. Ada sahabat yang mengatakan, tidak apa-apa, nanti kita sampai di tempat tujuan baru kita sholat ya. Mereka hampir beradu argumen terhadap itu ya. Ketika dikatakan dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dua-duanya dibenarkan dan tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi tentunya yang dari sisi keutamaan, dari sisi keafdolan, lebih afdol adalah ketika kita mampir sholat ya. Artinya sholat di jalanan ya, di perjalanan, karena itu merupakan rukhsah untuk menjamak qashar sholat ya, digabung antara sholat duhur dan sholat asar ya. Sebagaimana sebenarnya itu perintah ya, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu mengatakan, yang ini sudah mengikuti sunnah, dan ini saya masih kurang mengingat dengan jelas bagaimana redaksi hadisnya. Tapi intinya dua-duanya boleh ya. Mau ke sholat memang mampir ke sholat duhur di tengah perjalanan, atau mungkin sampai nanti di kota Pintang misalkan, atau misalnya di kota Makassar baru di jamak, dua-duanya insya Allah benar ya, tidak ada yang keliru. Wallahu taala alam. Nanti di sini ada nanti bab terkait tentang jamak sholat ya, ada nanti bab insya Allah tersendiri. Ya, ada yang mau bertanya satu lagi mungkin? Cukup? Kayaknya sudah paham semua. Alhamdulillah. Semakin sedikit pertanyaan saya semakin senang ya.
Ini dua Ustaz, sudah paham semua atau Tidak paham sama sekali. ya, saya kira cukup, insya Allah. Nanti yang punya buku silakan dibaca-baca di rumah, dimurajaahkan, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita amalkan. Saya kira demikian kita tutup. Insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.